Yap, film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan seorang wanita yang dikhianati sahabatnya dengan mengambil pacar sahabatnya sendiri. Hingga akhirnya pembalasan pun dilakukan. Sebelum lanjut, film ini 90% isinya adegan pemersatu bangsa. Jadi ada beberapa bagian aku potong atau di skip. Di awal film, terlihat seorang pria yang sedang membawa tas menuju ke sebuah rumah di sana. Kita sebut saja dia Johnny. Dia mengetuk-ketuk pintu, lalu seorang wanita cantik keluar dan mempersilahkannya masuk ke dalam. Dan kita sebut saja dia Yuriko. Johnny adalah kakak tingkat Yuriko di perkuliahan. Dia mendatangi Yuriko di sana untuk membantu Yuriko dalam belajar. Yuriko memanggilnya karena akhir-akhir ini dia kesusahan dalam belajar karena sebentar lagi akan menghadapi ujian. Johnny yang masih malu-malu ngeliat Yuriko akhirnya mulai mengajarinya dengan membuka bukunya. Johnny meminta Yuriko untuk menyalin apa yang ada di bukunya sebagai langkah awal. Yuriko mulai menyalin, sedangkan Johnny masih sedikit canggung berada di dekat Yuriko yang makin cantik. Yuriko dan Johnny berada di dalam satu kampus yang sama. Johnny juga cerita kalau sebenarnya dia sudah lama memperhatikan Yuriko saat di kampus. Tapi dia baru bisa berkenalan secara langsung saat ini. Karena keasikan ngobrol sambil belajar, gak terasa waktu sudah mulai sore. Dan pertemuan mereka berakhir sampai situ. Johnny berpamitan pada Yuriko sambil diantar keluar rumah. Sementara mereka ini kita sebut saja Gado dan Jenny. Mereka berdua tampaknya habis bermantap pria di rumah Jenny. Terlihat dari wajah mereka yang berseri-seri. Tak lama setelah itu, Jenny mendapat telepon dari Yuriko yang mengajaknya untuk main ke rumahnya sambil bergosip. Jenny dan Yuriko adalah sahabat karib. Mereka sudah berteman sejak SMA dulu. Jadi, dia minta izin pada Gado untuk ke rumah Yuriko dan meninggalkannya. Padahal mereka mau nongkrong di kafe sore itu. Gado terpaksa gagal kencan karena Jenny meninggalkannya. Sampai di rumah Yuriko, Jenny penasaran pada Yuriko apa yang mau diceritakannya. Yuriko bilang kalau tadi pagi dia kedatangan kakak kelas yang sudah lama naksir sama dia. Dan mengakui kalau dia sudah lama memperhatikan Yuriko selama di kampus. Jenny bilang kalau itu adalah kesempatan Yuriko untuk lebih bisa dekat dengan Johnny. Karena sebenarnya Yuriko juga menyukainya. Yuriko bahkan sudah membayangkan kalau dirinya akan mencoba untuk melakukan mantap-mantap jika Johnny datang ke rumahnya lagi nanti. Jenny yang melihat itu tampak jijik dengan tingkah Yuriko yang centil itu. Sementara itu, Johnny dan Gado sedang bersama di sebuah rumah makan. Gado dan Johnny ini juga berteman baik. Mereka tinggal bersama dalam satu kontrakan. Di sini, Gado melihat ada yang aneh dari Johnny karena terlihat sangat bahagia. Johnny bilang kalau dia habis ketemuan sama Yuriko di rumahnya membantunya belajar. Jadi, dia merasa hari ini adalah hari terbaik dalam hidupnya. Lalu Gado usil dengan menyuruh Johnny mencari kesempatan wi-wi dengan Yuriko di sana. Tapi Johnny tidak semudah itu bisa mengajak Yuriko untuk mantap-mantap. Gado terus menekan Johnny supaya dia mau minta jatah pada Yuriko. Daripada pusing memikirkan permantapan, Johnny mengajak Gado untuk bersulang. Karena terlalu banyak minum, Gado jadi sempoyongan saat pulang bersama Johnny. Gado bertingkah seperti orang sinting sambil menunjuk-nunjuk ke arah Johnny. Johnny hanya bisa terdiam melihat tingkah konyol Gado, sampai akhirnya Gado muntah dan membantunya. Bersamaan dengan itu, muncul Yuriko dan Jenny yang kebetulan lewat situ juga. Yuriko terkejut mengapa Johnny dan Gado berada di sana, dan apa yang sedang terjadi pada Gado. Johnny bilang kalau Gado minum terlalu banyak sampai dia mabuk. Jadi yang melihatnya langsung membantunya berdiri dan meminta Johnny untuk mengantarkannya pulang. Begitu juga dengan Yuriko dan Jenny yang melanjutkan kembali perjalanan. Keesokan harinya, Johnny datang lagi ke rumah Yuriko untuk menjadi guru privat dadakan. Kali ini Yuriko semakin berani dengan menggunakan pakaian yang minim. Jadinya Johnny tidak fokus dan gemeteran berada di sampingnya. Dia minta maaf pada Yuriko kalau dia kurang fokus karena baju yang dipakainya
Yuriko membuka tipis-tipis bajunya yang membuat Johnny semakin deg-degan. Yuriko yang melihat itu malah tertawa dan seperti sengaja melakukannya. Dia lalu mendorong Johnny sampai rebahan dan menaikinya. Lalu permantapan pun terjadi. Semalaman berada di rumah Yuriko membuat Johnny lapar. Akhirnya mereka memutuskan makan pop mie di pagi hari. Semenjak kejadian semalam, Johnny jadi lebih berani pada Yuriko. Dia meremas gunung kembar Yuriko dari belakang yang sedang menyeduh air panas ke dalam pop mie. Setelah itu, mereka lanjut menyantap pop mie yang sudah siap dimakan. Selesai makan, Johnny pamit untuk pulang karena dia masih ada urusan. Yuriko berterima kasih padanya karena sudah memberikan pelajaran dan pertandingan yang luar biasa semalam. Lalu Yuriko mencium Johnny sebagai tanda dia mencintainya. Dia menelpon Jenny dan mengatakan kalau dia berhasil bercinta dengan Johnny semalam. Sementara itu, Johnny kembali ke kontrakan dan melihat Gado yang masih tertidur pulas. Gado terkejut karena Johnny yang tidak pulang semalaman. Karena Johnny tidak pulang semalam, jadinya dia meniduri kasurnya karena empuk. Lalu Johnny mengambil selimutnya karena takut terkena ilernya Gado. Sementara itu terlihat Jenny yang sedang terburu-buru. Saking gak fokusnya, dia menabrak Johnny di depannya sampai kakinya terkilir. Johnny meminta maaf karena dia juga lagi gak fokus saat berjalan. Dia mengajak Jenny untuk ke rumah sakit, tapi Jenny tidak mau. Di sini, Jenny baru sadar kalau yang ia tabrak adalah pacarnya Yuriko. Karena Jenny tidak mau diantar ke rumah sakit, akhirnya dia mengajaknya untuk ke kontrakannya sambil mengobati kaki Jenny di sana. Di sini, Jenny tampak sudah agak mendingan dan bengkaknya sudah mulai kempes. Tapi, Johnny bilang kalau sementara Jenny tidak boleh jalan dulu dan harus beristirahat di kamarnya. Jenny senang diizinkan Johnny untuk beristirahat di sana. Tak mau melewatkan kesempatan itu, dia dengan gesitnya mengelus-elus burung Johnny dan akhirnya Perang Dunia Ketiga terjadi. Sementara itu, Yuriko terlihat berjalan sendirian dan tiba-tiba dia melihat Johnny dan Jenny sedang berduaan bersama. Dia mengintip dan ingin tahu apa yang terjadi pada mereka. Kenapa mereka bisa bersama? Lalu, Yuriko mengejar Jenny dan minta penjelasan apa yang sedang ia lakukan bersama Johnny. Kenapa dia tega mengambil Johnny darinya? Jenny berkilah kalau dia tidak sengaja ketemu di jalan. Tapi Yuriko tetap tidak percaya karena dia tahu sifat sahabatnya itu. Jenny terus meyakinkan Yuriko kalau tidak terjadi apa-apa antara dia dengan Johnny. Waktu itu kakinya terkilir. Lalu Johnny berada di sana dan membantunya menyembuhkan. Yuriko tidak terima akan perbuatan sahabatnya itu. Dia meminta Jenny untuk menelpon Gado dan menyuruhnya untuk membelikan minuman dan makanan lalu dibawa ke rumahnya. Saat Gado datang, mereka langsung minum-minum. Di sini ternyata Yuriko meminta Jenny untuk menyuruh Gado bercinta dengan Yuriko. Dia ingin membalas perbuatannya karena sudah mengambil Johnny darinya. Karena tidak tahan melihat kemesraan Gado dan Yuriko, akhirnya Jenny pergi dan membiarkan mereka beradu stamina di sana. Permantapan pun terjadi dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Fancy World. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya, lur. Dan sampai jumpa.